Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, nama saya Utami Ningsih. Saya guru fisika dari SMA Negeri 1 Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang video pembelajaran materi model pembelajaran blended learning atau campur sari. Selamat menyimak. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya pergeseran proses pembelajaran yang ada di sekolah, di mana sebelum COVID-19 melanda, proses pembelajaran dilaksanakan secara face-to-face atau tatap muka di kelas. Dan kini proses pembelajaran harus dilakukan secara daring, baik secara full maupun dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka terbatas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sahabat Rumah Belajar, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan melalui penggunaan media TIK dalam pembelajaran adalah model blended learning atau campur sari. Menurut Thorne, blended learning didefinisikan sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Atau istilah sederhananya menurut Graham, blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran face-to-face atau pembelajaran tatap muka. Menurut Howe, terdapat 3 model dalam pengembangan pembelajaran blended learning, yaitu model web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Untuk yang pertama, model web course, penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, di mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet atau daring. Yang kedua, model web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau pembelajaran konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka yang fungsinya saling melengkapi. Dan yang ketiga, model web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu, peran pendidik dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, serta kecakapan lain yang diperlukan. Berikut ini adalah bagian learning part pada blended learning. Untuk sintak yang pertama, seeking of information. Secara offline, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka pada kegiatan apersepsi. Untuk secara online, di sini peserta didik belajar mandiri, mencari informasi melalui blog dan sumber online lainnya. Untuk tahapan sintak yang kedua, yaitu acquisition of information. Secara offline, peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok kecil dengan mendiskusikan hasil pencarian individu secara kelompok yang terdiri dari 2-4 orang. Dan secara online-nya, peserta didik bisa melakukan diskusi online dengan mendiskusikan materi secara online melalui postingan komentar di blog pendidik. Untuk sintak yang ketiga, synthesizing of knowledge. Secara offline, peserta didik melakukan presentasi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok di depan kelas. Untuk secara online, peserta didik bisa mengunggah tugas hasil dari rangkuman materi ke blog pendidik.
Dan pada kegiatan asesmen atau penilaian, sahabat rumah belajar bisa memanfaatkan bank soal yang ada di rumah belajar. Berikut ini adalah gambaran secara rinci aktivitas pembelajaran yang ada pada masing-masing tahapan sintaks model pembelajaran blended learning, baik yang secara offline maupun yang secara online. Sahabat rumah belajar, model pembelajaran blended learning memberikan batasan sintak yang sederhana, sehingga sahabat rumah belajar bisa bebas untuk berinovasi dalam memilih model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga media TIK yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya yang sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan juga karakteristik dari peserta didik. Sahabat rumah belajar, sekian dulu berbagi kali ini dengan saya. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat rumah belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.